Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kabar sukacita yang berasal dari Tuhan menjadi kekuatan kita hidup di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, seluruh permata GBKP yang Tuhan kasihi, yang Tuhan jaga hidupnya, izinkan roh Allah bekerja dalam diri kita pribadi lepas pribadi, agar senantiasa ketika kita memberikan waktu yang berkualitas bagi Tuhan, waktu itu akan mengajar kita, mendidik kita, lebih fokus bagaimana Tuhan tetap bekerja di dalam diri kita. Saudaraku, tanpa membuang-buang waktu, satu hal yang kita izinkan dalam roh kita adalah bekerjalah Engkau Tuhan. Itu adalah harapan kita. Dengan demikian di dalam doa kita persiapkan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri pekerjaan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami menyatakan dalam diri kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu. Kami butuh penyegaran oleh kuasa-Mu yang bekerja bagi kami. Saatnya kami akan mempersiapkan diri kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk membukakan seluruh hati kami, agar tiada yang tertutup bagi-Mu. Engkau memperlengkapi kami, Engkau mengurapi kami. Persiapan kami dalam perenungan ini, sempurnakan dalam kasih Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, Permata GBKP, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata GBKP di minggu ini dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kami akan membacakan firman ini bagi kita sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dengan tema yang diberikan kepada kita pada hari Minggu ini adalah Mejuah-juah Kam. Shalom Permata, saudaraku yang terkasih. Mejuah-juah damai sejahtera adalah doa setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita ditanya secara pribadi lepas pribadi, apakah yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini? Salah satunya adalah damai sejahtera, panjang umur, sukses, berbahagia. Itu adalah jawaban mungkin secara umum setiap manusia. Tapi saudaraku, kalau kita melihat bagaimana rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, itu terkadang berbanding terbalik dengan rancangan kita. Seperti Yesaya pasal 55 mengatakan, bagaimana kita diajak mengerti seperti jauhnya antara bumi dan langit. Terkadang seperti itulah jauhnya antara rancangan manusia dan rancangan Allah. Tapi ingat, apapun rancangan kita yang menurut kita itu adalah yang terbaik, ternyata di dalam Tuhan, rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Untuk memahami rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kita, kita banyak belajar tentang firman itu, agar di dalam firman itu hikmat kita dibukakan, kebijaksanaan kita hidup di dunia ini semakin terbuka untuk dapat kita praktekkan kehidupan yang seutuhnya. Kembali kita ke perikop kita yang menjadi bahan PA Permata ini adalah bagaimana kita mau mendengarkan ajar orang tua, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita membuka forum diskusi bersama orang tua kita, adalah satu hal yang menjadi target yang tidak boleh kita abaikan. Tapi justru melalui firman Tuhan ini Permata GBKP semakin bisa memberi diri, menghargai pendidikan orang tua yang dia berikan kepada kita. Jadi untuk memaknai firman ini, kita harus melihat bagaimana didikan demi didikan yang disampaikan oleh orang tua kepada kita. Pasti setiap orang tua memiliki satu keinginan ketika dia mendidik anaknya agar anaknya ini kelak tidak mengalami seperti apa yang dia alami dalam pahitnya kehidupan. Pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami kekecewaan.
tapi dia bangkit dan berdiri untuk mendidik anak-anaknya, agar anak-anaknya tidak mengalami pahit dan getirnya kehidupan seperti yang dia alami. Dia mau mengubah kehidupan anaknya menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian setiap orang tua pasti mendidik anak-anaknya dengan cara mereka mengajar. Tapi Permata GBKP, yang menjadi perenungan bagi kita adalah terkadang ketika orang tua kita memberikan pengajaran, banyak sekali waktu kita yang tidak siap mendengarkan celotehan mereka. Kita anggap pengajaran dan pendidikan orang tua itu tidak sebanding lagi dengan apa ataupun style kehidupan kita. Bahkan terkadang anak-anak Permata menganggap bahwa didikan dan pengajaran orang tuanya itu adalah didikan yang expired, tidak berlaku lagi pada saat ini, tidak up to date pengajarannya. Seolah-olah ketika mereka memberikan didikan, kita anggap itu ceramah murahan. Tapi Permata yang terkasih, dalam perikop kita ini, kita diajak untuk dapat menghargai orang tua kita. Menghargai orang tua dalam arti memberi diri, memberi telinga hati kita, hidup kita mendengarkan didikan yang dia sampaikan kepada kita. Siapkah kita untuk memberi waktu, memberi diri, memberi hati kita yang tulus mendengar pendidikannya? Tentu sebagian kita mengatakan pasti siap. Tapi sebagian mungkin menganggap ini bukan hal yang penting. Karena kita boleh belajar dari kemajuan teknologi yang jauh lebih pintar mengajarkan kita tentang masa depan kita. Hai Permata GBKP, jangan pernah abaikan didikan orang tua kamu. Ketika kamu mendengarkan didikannya, berarti satu poin kamu tunjukkan dalam hidup kamu. Kamu sangat menghargai orang tua kamu. Kedudukan orang tua di dalam kehidupan Permata itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sehebat apapun kamu kelak, sesukses apapun kamu kelak, pasti kamu merindukan kehadiran orang tua, sosok penyemangat jiwamu. Karena orang tua itu adalah ada bagi kamu dalam keadaan suka dan duka hidup kamu. Dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan gagal ataupun sukses kamu, dia ada selalu bagi kamu, tanpa pernah meminta balasan terhadap apa yang dia lakukan bagimu. Hormatilah orang tuamu. Ini adalah perintah Tuhan yang harus kita jalankan sebagai anak-anak Tuhan. Jaminan yang Tuhan berikan kepada orang yang menghargai orang tuanya, salah satu adalah seperti tema mejuah-juah kamu. Panjang umur itu adalah satu dambaan setiap manusia. Ketika kita memiliki umur yang panjang, kita memperoleh damai sejahtera yang Tuhan berikan. Siapa yang tidak suka menerima hadiah yang Tuhan berikan? Pasti setiap manusia suka sekali menerimanya. Oleh karena itu di PA Permata GBKP di minggu ini, kita diajak kembali agar kita mengingatkan diri kita agar patuh ras mau mendengarkan didikan orang tua kita, agar kita mendapatkan damai sejahtera. Doa dan pengarahan mereka adalah membawa kita dan menggiring setiap langkah kita menemui kebahagiaan hidup. Begitulah tulusnya doa dan penyertaan orang tua kita kepada kita. Melalui PA Permata kita di minggu ini juga, Permata diingatkan agar melakukan kehendak orang tua. Tidak selamanya pengajaran itu tidak berguna bagi kita. Karena yang lebih tahu tentang diri kita bukan orang lain, bukan teknologi, bukan dunia ini. Tapi orang yang sangat tahu tentang diri kita adalah orang tua kita. Karena di dalam diri kita, bagian titisan darah mereka ada di dalam diri kita. Hargailah orang tua, kebahagiaan menjadi milik kita. Sayangilah orang tua agar damai sejahtera dalam umur yang panjang Tuhan berikan sebagai bonus bagi kita. Sehingga di dalam menghargai orang tua kita, salah satu perbuatan real yang harus kita lakukan adalah sesama saudara kita, kita harus membina komunikasi yang baik, saling menolong, saling mendoakan, saling hidup dalam kasih Kristus yang tercipta dalam kebahagiaan keluarga kita. Saling membantu, saling mengingatkan, saling membawa diri untuk bersekutu di dalam Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk menghargai orang tua. Karena setiap didikan yang diberikan oleh orang tua kepada kita tidak pernah menggiring kita agar tidak hidup dalam kasih. Tapi kasih dalam persaudaraan menggiring kita saling mengasihi, sebagaimana orang tua mengajar kita hidup dalam kasih Tuhan. Di dalam mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini, metode kita dalam mengikuti PA ini adalah metode in
menginventarisir ajar orang tua ras aksi. Kita boleh melihat apa yang harus kita lakukan. Oge mulihi Efesus 6 ayat sada, turikan arti ayat eda. Kalau kita membaca Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Artinya di ayat 1 ini mengingatkan bahwa untuk menghormati orang tua itu adalah bagian perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Jadi kalau kita menjalankan perintah Tuhan, berarti hasil dari menjalankan perintah Tuhan kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Poin selanjutnya, turikan tanda-tanda anak-anak si patuh dengan pehaga orang tua. Anak yang menghormati orang tuanya menjaga hubungan yang harmonis antar saudara, membina kekerabatan yang baik di dalam keluarga. Keluarga itu tetap mengutamakan takut akan Tuhan seperti didikan orang tua yang pernah kita terima. Kita jalankan itu sebagai wujud kita menghormati orang tua kita. Selanjutnya, kait tanda-tanda kalak si mejuah-juah. Tanda-tanda kalak si mejuah-juah, orang yang hidup dalam damai sejahtera. Yang pertama, dia tidak pernah meninggalkan persekutuan bersama Tuhan. Yang dia utamakan adalah mencari Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga orang yang memiliki iman akan selalu bersyukur dalam hidupnya. Orang yang bersyukur akan selalu mengingat Tuhan di dalam hidup dan merefleksikan itu sebagai relasi yang nyata di dalam kehidupan manusia. Demikian adanya yang boleh disempurnakan oleh Permata GBKP di dalam mengikuti PA Permata minggu ini. Salam semangat, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Firman ini sangat menyentuh hati kami, sangat menyentuh Permata GBKP, agar mereka ketika masih diberikan kesempatan, mereka menghargai orang tua mereka sebagai pendidik yang utama dan yang pertama yang akan mereka terima dalam hidupnya. Panjang umur orang tua, panjang umur anak-anak Permata, damai sejahtera menjadi milik orang yang setia kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.